Pascal tuh penemu fisikawan, hukum Pascal. Ya ampun anjir. Sumpah. Iya. Terus orang tua berharap kamu jadi fisikawan kan? Enggak berharap jadi orang yang Cerdas tapi berpendidikan. juga agamanya bagus. Oh jadi balance antara otak dan hati. Iya. Tapi aku di sekolah tuh enggak sih, aku iseng-iseng sih jujur ke sumpah. Gimana sih masuk iseng SMA masuk tuh? negeri tuh iseng, pengen negeri. Kamu daftar di Brito nggak sih? Bosa. Oh bosan. Negeri itu nggak keterima. Tapi udah pernah daftar. Udah pernah. Nah, Bosa. kalau misalnya antara SMA Banguntapan sama di Brito kamu milih mana? Udah berita lah, pakai tanya anjir. Sumpah. Iya. Rumahku bukan di Gunung Kidul kan? Iya, tapi bapak ibu ngomong gitu. Oh Gunung Kidul. Mereka ketemu di sana. Akhirnya ke sini. Bapak ibu tuh tetanggaan cuman. Gila, legend gila. Jadi kena misal lebaran atau pulang kampung, ntar hari pertama ke rumah mbaknya ibu, habis itu jalan ke depan ke rumah bapakku. Balik lagi di Nama Juga Mahasiswa, dan sekarang ada temanku, teman sekelas di semester 2 ini namanya Mas Adven Pascal. Satu mas. Bisa jelasin nggak kamu? Apa? Namamu itu diambil dari mana? Artinya apa? Mas Advent itu artinya kan masa Advent, Oh gitu. masa menuju Natal Oke. Karena kamu lahirnya kapan? sampai Desember. Oke. Jadi Pas kan ya pas. masa Advent. Habis itu Pascal tuh penemu fisikawan, hukum Pascal. Ya ampun anjir. Sumpah. Iya. Terus orang tua berharap kamu jadi fisikawan kan? Enggak berharap jadi orang yang Cerdas tapi berpendidikan. juga agamanya bagus. Oh jadi balance antara otak dan hati, Iya. antara pendidikan dan iman. Dan kamu orang asli sini? Masuk sih. Asli Jogja? Gunung Kidul. Sumpah. Iya. Rumahku bukan di Gunung Kidul kan? Iya, tapi bapak ibu ngomong gitu. Oh Gunung Kidul. Mereka ketemu di sana. Akhirnya ke sini. Bapak ibu tuh tetanggaan cuman. Gila, legend gila. Jadi kena misal lebaran atau pulang kampung, ntar hari pertama ke rumah mbaknya ibu, habis itu jalan ke depan ke rumah bapakku. Betul-betul tetanggaan. Tangga Gila. nggak ada sekilo paling. Lurus nyebrang lurus. Itu gimana rasanya punya kakek nenek tapi dekat gitu? Ya enak aja. Jadi nek kamu, aku nggak pernah tuh apa namanya lebaran mudik yang panjang banget, jauh banget. Iya terus keluar Cuman- kota, keluar pulau. Tempat sejam. Kalau beda kabupaten kan? Iya. Dan berhari-hari kamu bisa kesana gitu? Bisa. Ya, mau aja bisa. Cuma Nggak perlu momen lebaran, liburan satu panjang. minggu udah nek mau ke sana. Dan kamu akhirnya menetap di Jogja, Jogja, kabupatennya Sleman. Bantul. Banguntapan itu Bantul. Bantul. Sumpah. Iya. Perbatasan Bantul Sleman. Oh, Bantul Sleman. Kamu baru tahu gak? Akhirnya Sleman loh. Dan kamu SMA nih? Banguntapan 1. SMA negeri Banguntapan 1. Itu ibaratnya kalau SMA nomor 1 gitu ya. Si SMA 1. Bisa kalau Cilacap deh. SMA negeri 1 Cilacap itu adalah SMA yang paling bagus. Ibaratnya SMA negeri terbagus di kota Cilacap. Ya bisa sih. Kalau Di Banguntapan? ya di Banguntapan. Ada SMA 2 nggak? Ada. Wah, aku kira SMA 1 paling bagus karena nggak ada SMA 2. Ada SMA 2. Kamu zonasi masuk situ atau? Zonasi karena nilainya juga. Oh jadi zonasi dan dibantu nilai. Enggak, aslinya zona aku tuh ada 5, 8 sama 1 Banguntapan. Oh ini yang 3. Yang 5 tuh ibuku nyaranin jangan soalnya agak hijau. Oh oke. Yang aslinya pengen yang 8 tuh kemarin ini nomor 1 di DIY. Wih berarti bagus dong. Tapi ya Kamu juga
Oke, yang netral-netral ada di Banguntapan 1. Enggak, Banguntapan 1 juga. enggak, karena SMA 8 terlalu pintar buat saya. Oh, Enggak. tapi bisa dong kalau masuk situ bisa dong dengan zonasi. Adik-adikku bisa. Tapi mungkin secara otak nggak worth it gitu. Nggak bisa masuk. Oh, kamu nggak bisa masuk ke sana. Paling rendah tuh 36. Tapi kamu mengandalkan Masih nggak zonasi. bisa, masih Nggak bisa. Kamu daftar situ. Terus akhirnya nggak bisa, terus akhirnya turun ke Langsung Banguntapan 1. kelihatan aku pas waktu apa namanya hari menuju TBK tuh kayak udah ada desas-desus kan. TBK, UNBK. TBK ya. Ini UNBK Yang sih. sekolah lah. SMP kan? SMP ke SMP. SMA. Iya, UNBK. SMA itu tuh kayak nilainya segini. Oh, ada batasan standar nih kata. Karena gua aja yang 36 kepental ke IPS-nya sana cuma satu kelas doang. Gila. Tapi menurutku IPS-nya sana berarti yang bagus tuh. Anak-anaknya ya Ya itu Nggak- karena nggak IPS dapat. tuh yang masuk IPA keterima. nggak bisa. Masuk IPA nggak bisa. Yang kental tadi. Iya, Nah, kita kamu pilih SMA Negeri 1 Banguntapan. Gimana SMA menurutmu? Bagus kah? Wow, Oh. unik sih. Tapi aku di sekolah tuh enggak sih, aku iseng-iseng sih jujur ke SMA. Gimana sih masuk iseng SMA? masuk tuh? negeri tuh iseng pengen negeri. Kamu daftar di Brito nggak sih? Bosa, Oh, bosan. udah itu nggak keterima, Tapi ya udah pernah daftar. udah pernah. Bosa langsung keterima, nggak dapat seragamnya. Kenapa akhirnya kamu pulang ke bosan dan akhirnya ke SMA Banguntapan? Pengen coba kan gue Karena kamu sebelumnya swasta terus. sebelum SMP. SMP aku Katolik, SD Kristen. Banyak banget ini. Itu boleh diceritain nggak yang temenmu SMP? Si Maria itu. Oke. Prabu asik bentar. Sampai akhirnya kamu masuk ke SMA gitu tuh Banguntapan untuk mencoba suasana baru. Terus sama biar dapat motor sih. Sumpah. Harga masuknya pulsa tuh sama kayak motor soalnya. Oh, jadi mending duit buat masuk dosanya dialokasikan jadi motor. Yes. Motor apa yang kamu pengen di saat itu? Kayaknya saya bayar sih. Gak gila, CBR itu 40-50? 50 paling murah. Ya paling murah. Masuk SMA swasta Jogja gitu ya? Oh, Semahal itu lah. kalau di Brito iya. Adikku 30. Jadi di Brito, Bosa itu termasuk sekolah-sekolah swasta yang ibaratnya Cuman mahal di gitu. Brito tuh ada subsidi silang kalau di Katolik. Apa namanya? Sekolah Katolik di sini tuh ada namanya subsidi silang. Gimana Jadi- konsep subsidi silang? Yang kaya tuh bakal bayar lebih mahal. Oke. Tapi kalau yang kurang Nah, biasanya lebih akan dibantu kan? Oh. Akan saya bantu sama si kaya. Wah, Itu asik dong. iya. SMP juga kayak gitu. Wow. Berarti secara manajemennya juga bagus. Ya, Katolik emang bagus. Tapi menurutku ya, kalau secara aku dikasih pilihan ya, mau masuk sekolah yang pendidikannya bagus atau sekolah negeri yang mungkin biasa aja tapi mencari suasana baru, aku milih swasta Katolik loh. Gak kayak Ya, kamu kan yang cari swasta suasana Kristen. baru. Ya, Kristen Katolik. Tinggal Kristen kan bosa. Oke, ya udah bosan deh. Ya udah Brito ya aku juga mau anjir. Oh, di Brito juga mau. Kenapa? Kalau misalnya antara SMA Banguntapan sama di Brito kamu milih mana? Udah Brito lah. Kita tanya anjir. Berarti kalau misalnya Bosa atau Banguntapan itu ibaratnya kamu milihnya Banguntapan. Tapi kalau Banguntapan sama De Brito, kamu milihnya De Brito. Enggak, aku ya itu Pak. Soalnya murah juga. Murah juga dan pengen betul-betul buat pengen motor. Ya sih. Belum sekarang enggak kenapa. Terus pas masuk SMA kamu IPA IPS atau ada IPS bahasa? dong. IPS. IPS. Tapi bisa masuk IPA bisa cuma Kamu lebih milih IPS karena kamu gak suka materi IPA gitu. Udah sadar sebelumnya kalau misalnya aku gak bisa IPA nih, jadi kamu gak usah lah coba-coba IPA. Iya sih. Kayak dari nilai juga apa ya.
Kalau SMA aku itu diurutin, jadi kita nggak bisa milih. Oh, masuk itu nggak milih? Jadi ibaratnya ya masuk SMA sekian nih banyak ya, diurutin dari nilai UNBK ya. Terus yang menengah ke atas langsung dimasukin IPA, yang menengah ke bawah masuk IPS. Jadi kita nggak bisa milih. Meskipun sekarang mungkin aku lebih sadar aku bisa lebih optimal di ilmu sosial gitu ya. Tapi SMA-nya aku IPA. Kehidupan IPS gimana menurutku? Biasanya IPS kelekat dengan stereotype kalau misalnya nakal, bodoh, lebih bodoh dari IPA. Biasa aja sih. Nah, aku soalnya kan nggak ngerasain IPA. Tapi yang lihat dari teman-temanku IPA pada siang sih, makanya susah. Tapi ada gap itu nggak sih? Biasa aja. Aku juga ada teman yang IPA juga, dia main game juga biasa aja. Tapi IPS lebih solid katanya. Menurutmu iya? Setuju. Yang cowok doang yang solid. Oke. Nggak semuanya tapi beberapa kelompok siswanya solid. Terus ada pelajaran favorit nggak? Enggak, ngapain apa sih pelajaran IPS gitu bisa sejarah. Kalau aku sejarah nggak melajarin sejarah perang dunia kedua dan lain-lain, nanti ngulang lagi sejarah Indonesia. Tapi kalau aku ya IPA gitu ya, kan ada wajibnya tuh kayak biologi, kimia, fisika. Aku nggak bisa, tapi aku malah suka belajar sejarah, geografi. Ada lintas minatnya geografi, malah lebih suka gitu. Kamu ada nggak kayak lintas minat gitu dari Ada IPA? fisika. Coba. Iya, fisika. Gila. Kelas 10 aku dapat 2 fisika sama biologi. Terus kelas sampai sekarang sampai kelas 12 ya. Fisika terus. Lebih gila gimana saya belajar fisika? Kan Iya. namamu kan Pascal. Logo fisika nggak itu? Iya. Pas sekarang Kamu harus bisa kembali ke fitrahnya gitu loh sebagai penghukum Pascal. Nggak kuat. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi gurumu itu pernah notice gak? Kamu kan Pascal nih fisika harusnya bisa dong. Itu yang notice. Beberapa guru doang. Gimana gurunya bilang? Bukan. Pokoknya, namanya Pascal keren atau gimana? Ini Pascalnya ilmuwan ini. Ya, biasanya cuma gara-gara masakan Pascal itu sih biasanya pengalaman bagus ntar ditanya. Sama mesti yang guru tuh nggak ada yang pertama kali ngejarin tuh nggak bisa. Mesti Mas Daven Pascal. Mesti salah ngejarin. Nggak ada yang bilang. Nama aku juga. Kamu masih kayaknya rada pendek deh namanya. Kalau namaku susah dan panjang. Nathanael. Injil Alvaro atau susah. Aku aja itu tak pengen jadi aku mau nama masa coba. Ya makanya aku sekarang Nathanael Sutanto aja udah. Biar 2 kata lah ibaratnya nama panggung gitu. Terus kamu di SMA tuh ya orangnya yang berorganisasi atau Aku OSIS. Anjir, coba tua atau enggak sama divisi ini yang itu IG-nya OSIS terus Wow. buat desain Pir, pamflet gitu kan, hadiah besar. Aku juga di bagian itu, tapi aku MPK. Oh, Ya partnernya OSIS lah. pas yang OSIS kan pada ngomongnya. Iya, MPK itu kayak pegang Sekolah kuasa. aku nggak ada MPK soal. Nggak ada MPK Nggak ya? ada MPK. Baru kapan? Iya baru Angkatan bapakku kayaknya Oh. baru ada MPK. baru ada MPK nya. Sebenarnya partner OSIS sih, pengawas dan penerima aspirasi MPK. Dan ini ya Kak, kehidupan SMA. OSIS kan berorganisasi. OSIS. Lo jadi anak yang terkenal gitu gak sih biasanya? Aku Anak nggak OSIS merasa- kan terkenal. Aku nggak merasa terkenal sih, biasa aja. Iya. Tapi ada nggak temanmu antara OSIS yang terkenal juga? Nggak tahu ya, kalau aku masuk ke lingkup ini tuh aku udah merasa oh yaudah biasa aja semuanya. Tapi nih aku ngeliat keluar baru oh, ini keren. Oke. Tapi aku selalu melihat biasa aja lingkup yang di sekitar. Karena kamu udah masuk ke dalamnya, Oh, bukan kayak- eksternal yang lihat circle itu. Ah. Dan kan kamu pelajaran gak ada yang suka. Iya. Terus sampailah ke kelas 12 kan, Ah. kita ada semilih universitas gitu.
Kamu pengen negeri nggak? Intinya pengen pasti. Intan. Intan. Kita kan baju Apa namanya kayak les-lesan yang paling mahal di Jogja. Subah. Nah, Belum di Cilacap kan gadis operation mahal ya. itu Di Jogja banyak. Kayak GO di Jogja banyak banget. jadi ya banyak banget. Cilacap itu ibaratnya yang cukup lumayan lah. GO. Apa Intan? Dan Intan itu adalah bimbingan belajar di Jogja nggak cuma di Jogja sih, ada Iya. di Jakarta, kota-kota gede. yang paling top number one-nya gitu Yang menurutku ya bayarannya. dari segi bayarannya sih. Oke. Berarti kamu berambisi mau kemana? Iya, UGM. bukan. Kenapa orang sangat menginginkan UGM? Bapak gue sudah UGM, Sorry, S2? S2 UGM. Gila, ambil apa? Manajemen sama psikologi. Padahal dulunya anak belum gitu. Bagus. Dan menikah dengan tetangganya. Iya. Anaknya yang di kota dengan fasilitas gak bisa. Kan semua ada jalan masing-masing. Kamu pengen UGM, ambil apa? Prodinya? Ilkom. Dulu pengen HI, Karena pengen keluar dari Indo aja. kamu merasa Indo gak ada masa depan gitu? Iya sih. Iya. Nah, nah, Nggak Sampai- komen ya? kamu kan udah les nih. Mm-mm. Berarti kamu SN gak sih? SN dulu. Oh, SNM. PTN. Enggak. Gak dapet kuotanya. Jadi aku tuh masuk bangun tapan tuh dari berapa ya? 100-an ya. Tiga kelas tuh berapa? 90. Ya karena bukan SMA Bangutapan bang. Enggak, biasanya sekelas kan 30, ada 3 kelas 90 sekian. Itu masuk di ranking 20-30an masuk IPS. Oke. Terus kelas 11 aku ketiga dari bawah di kelas. Dan akhirnya singkatnya nggak dapet kuota SN. Tapi meskipun ketiga terbawah di kelas 2 nya kan pada akhirnya di kelas 12 akhirnya bimbingan belajar di Bimbel Bonafit dong. Terimprove nggak ilmu-ilmu di Bimbel itu? Ya jadi gak malu-maluin ya nilai UTBK-nya. Sumpah Mendingan ya. mendingan tapi Itu aku tuh kayak misal yang bisa masuk PTN bagus itu nilainya segini, itu paling di bawahnya dikit. oke, berarti works dong kamu les di situ. Wah itu kalau masuk situ tuh lebih parah dari sekolah anjir. Betul-betul di drill, di push limitnya. Jadi tiap hari itu kan dua Belajar mata pelajaran. Ntar pelajaran tuh sebelum masuk, jadi masuk kan ngerjain tugas, habis itu pulang dikasih tugas, ngeprint itu buat hasilnya Dibahas langsung. Terus pulang di situ dikasih tugas lagi. Terus gitu. 3 kali seminggu. Terus itu yang jadi ada kelas biasa intensif sama super intensif. Gila, intensif kan 3 kali itu. Enggak, itu yang biasa. Itu di sela-sela sekolah. Oke. Jadi selesai sekolah lanjut sampai jam 8. 8 malam. Heeh. Jam Wah. 8 balik ngerjain. Ya om, 8 malam masih dikasih tugas. Ngasih. Ya ampun, kamu nggak Kan stres gitu dengan selesai sekolah jam 4-an kan gitu. Jam 3. karena full day kan? Heeh. Terus lanjut ujian. Di pasca dari jam 7 sampai jam 4 sore sekolah formal. Jam 4 sore sampai jam 8 malam bimbel. Itu mendingan soalnya covid jadi kan nggak terlalu. Nggak capek-capek amat. Tapi tercapai lah dari jam 8 malam masih dapat tugas lagi. Berarti ini jam 12 itu. Oke, berarti masih ada waktu istirahat lah ya. Tapi kamu gak tersiksa dengan itu, kalau kamu di Itu masih yang intensif. Yang super intensif ntar kan sekolah ada libur aduh, oke. tiap hari. Ya ampun, Jam itu 7 orang sampai jam nangis 12. nggak sih?
tuh isi orang-orang bagus atau adakah orang kayak orang tuanya ini anakku bodoh nih aku intensif gitu supaya jadi pintar. Itu pas waktu mau milih tuh kan dua kan di Jogja yang oke itu Geo sama konten. Oke. Ya dan nih kan aku tanya-tanya kan kayaknya mahal mahal terus kayak aku ambil Geo aja mah, terus apa namanya survei lah ke Geo, terus ke Inten terus Geo ke Geo. Nah, terus pas jalan pulang, Kak, kamu masuk Inten aja ya, kamu lebih seneng gitu. Oke. Berarti kamu masuk itu bukan karena keinginan lu tapi orang tua yang masukin kamu di situ. Ya tapi ya nggak perlu juga sih Inten. Nggak boleh bolos pak soalnya. Nggak boleh bolos 3 kali beberapa kali keluar. Lah kan kita yang bayar. Ya kan. Ya mungkin kayak konsekuensi ketat supaya nggak sembuh bagus gitu. Ya emang soalnya ya yang mau masuk itu udah harus dulu sama ini. Masuk aja ada tesnya. Ya ampun, berarti betul-betul harus komitmen dong. Nah, Nggak mau lulus ya untuk jadi bisa ada nyelesain tiga apa. ranking kan tesnya itu aku paling bawah. Ampun. Tapi nggak tembus. Kamu bisa nyelesain ya. Menurutku itu kesengsaraan itu sampai akhir itu. Bisa. Dan akhirnya bisa dapat nilai UTBK yang bagus. Lumayan. Bayar mandiri tuh buat ujiannya dia cukup mahal. Nah, Kamu mau nyobain semua gitu? ya Inten nyobain aja kepala aku udah sama. Iya sih, karena udah ada modal otak. Karena aku nggak ada modal otak jadi nggak mau mandiri. Ada yang terima? Enggak. Masuk Atma ini tuh pas itu kan adikku keterima di Brito. Jadi aku masuk sama adikku masuk itu kan sama, pindah dari SMP SMA, aku SMA kuliah. Oh iya. Dari itu tuh sama masuknya sama. Dan- Tapi ya nggak tahu ya ntar ke depan kayak gimana. Kalau Tapi- jadi orang kantoran juga nggak apa-apa sih. Tapi kamu ada minat dan bakat di videografi dan fotografi itu? Ada. Ada. Sih. Ada quotes kayak yang bisa dibagi ke teman-teman. Enggak ada. Ya, aku udah kos-kosan aja. Kamu nggak ada kayak grup orang tua yang pagi-pagi ngirim gambar quotes gitu nggak ada gitu? Keluar dulu tak mute.